Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kita berada di tahun 1447 Hijrah. 1446 Hijrah telah kita tinggalkan dan tak pernah akan kembali lagi. 1446 adalah memori kita, adalah catatan-catatan kita, adalah bahan evaluasi kita, adalah bahan kita untuk merenung, untuk muhasabah apa yang telah kita lakukan untuk hari esok. Hari ini adalah akibat dari hari yang lalu, Bapak dan Ibu. Kalau hari yang lalu adalah kita baik, kita harus lebih baik lagi di hari ini, Bapak. Kita hari ini sebetulnya di awal tahun 1447 Hijrah ini kita harus melaksanakan evaluasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, kata Allah. Siapapun yang dipanggil orang yang beriman. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ada enggak yang orang Jawa sekolah? Saya tunjuk orang Jawa sekolah. Dia ibu orang Jawa ada? Enggak ada dia. Bapak ada orang Jawa. Kalau Pak Kajari orang Sulawesi, Makassar. Ada orang Jawa enggak? Pak Rahmat orang Jawa. Kalau orang Jawa mengejar menanam padi, apa tuh Pak Rahmat? Apa? Nandur ya. Kok sawah pokok murah. Jadi nanam padi itu di Jawa itu nandur. Nandur lo tuh kan? Gak bapon seketek kalau bahasa Jawa. Kalau awak mau bahasa Jawa tak lebih bisa. Nandur. Jadi Bapak Ibu, bercocok tanam padi itu pada Ibu, maju apa sulit? Basi surui kan? Basi surui. Itu ya. Basi surui, enggak maju dah. Kalau maju Pak, tak pijak ya nak? Tak pijak. Itu. Jadi ketika kita nanam padi itu pada Ibu, kita mundur supaya lurus. Ya enggak? Lurus, kita cari lurus taruh. Artinya setiap langkah kita melakukan evaluasi. Ya, setiap langkah di melangkah kita evaluasi. Nandur, mundur. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Mohon maaf Pak Kemenak, pokoknya dari si kuasa katanya tak tahu mudah. Pokoknya ambil cocokan saja. Cocokologi. Jadi tandur adalah evaluasi. Jadi kalau kita samakan dengan nandur tadi, betul sekali. Apa yang telah kita kerjakan adalah kita pedomani. Lurih apa tidak? Kalau tidak lurih, kita pelurih. Jadi ketika hari ini Bapak dan Ibu 1446 Hijrah, kita lihat, kita amati, nandur. Kita perhitungkan apa yang kita berbuat untuk hari esok. Hari esoknya juga hari ini, lusa, dan hari selanjutnya, dan hari esok yang sesungguhnya nanti ketika kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nandur itu tandur itu, evaluasi itu Allah apit dengan dua takwa. Hebat tidak Bapak Ibu? Mengevaluasi itu. Wal nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah. Diulang sekali lagi. Pertama tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah. Dua kata-kata takwa yang mengapit kata itu. Penting tidak Bapak dan Ibu? Artinya evaluasi itu adalah sangat penting Bapak dan Ibu dalam kehidupan kita. Begitu juga kita dalam institusi kita, dalam OPD kita, bagi kita yang ASN, kita mengevaluasi perencanaan kita untuk 2026 adalah berdasarkan evaluasi kita terhadap kinerja kita 2025. Inilah bagaimana kita merencanakan, menyusun strategi, kemudian mengeksekusinya Bapak dan Ibu. Inilah yang kita pelajari dari tahun yang lalu. Tahun 1446 Hijrah
Atau tahun katakanlah 2024 kalau secara kita melakukan ini, kita melakukan itu, kemudian kita evaluasi, kemudian kita rencanakan lagi untuk tahun 2025, 2026, dan bahkan kita rencanakan untuk 5 tahun. RPJMD kita adalah mengamalkan ayat ini. Jadi apa yang dikerjakan oleh Pak Rahmat di Bapeda, kemarin kita dengan DPRD juga seperti itu, adalah dalam rangka kita mengevaluasi, kemudian menyiapkan perencanaan kita untuk 5 tahun ke depan. Dan apa strategi-strateginya, dan siapa yang akan mengeksekutinya. Inilah OPD yang sebagai eksekutor dari perencanaan kita itu. Nah, saya hanya ingin katakan Bapak dan Ibu sekarang, hidup kita juga seperti itu. Secara pribadi, kita memperhitungkan, mengevaluasi diri kita. Namanya muhasabah. Kita menghisap-hisap diri kita, agar kita bisa melihat. Kalau kita timbang-timbang Bapak dan Ibu sekarang, mana yang berat timbangan kita di ke kiri, ataukah berat ke kanan Bapak dan Ibu? Mana kira-kira Bapak dan Ibu? Ini evaluasi kita. Kalau memang masih berat ke kiri Bapak dan Ibu, kita harus imbangi untuk bisa ke kanan. Kalau sama berat harus kita imbangi lagi. Kalau sudah berat ke kanan, kita tingkatkan lagi agar lebih berat lagi, agar nanti kita masuk surga Allahnya itu betul-betul seperti di ketapel masuk surga itu pada Ibu. Iya Bu. Kalau balik-balik seketik baru gak labik-labik aja berjalan ke surga. Kalau balik mana ke kanan lebih kencang lagi Pak. Kalau seperti kilat dari kita. Ayo Pak. Jadi wal tandur nafsum ma qaddamat. Kalau Allah takdirkan nanti sore kita mati Bapak dan Ibu, di mana tempat kita yang layak? Sudahkah pantas kita untuk masuk ke dalam surganya Allah atau dilemparkan ke dalam nerakanya Allah? Ini yang kita evaluasi Bapak dan Ibu. Kemudian selaku aparatur sipil negara, kita adalah eksekutor. Sebaik apapun perencanaan yang kita buat ke depan, ya, sebesar apapun anggaran yang disediakan kepadanya, ya, perencanaan bagus, PT banyak, ya Bu, walaupun PT gini tidak ada, anggap dia PT banyak dulu, apalagi PT tidak ada, sakit. Sehebat apapun perencanaannya, tidak akan pernah berhasil ketika dieksekusi oleh orang yang tidak tepat. Jadi semua kita adalah eksekutor. Apa? Siapa eksekutornya? Eksekutornya adalah ASN. Kita semua Pak, Ibu-ibu. Iya Bu? Paham? Mana yang ASN? Tunjuk tangan. Oh iya, ASN. Kita semua adalah eksekutor. Ya. Ibu-ibu juga BKMT. Ia juga eksekutor. Ya. Jadi bagaimana seorang eksekutor itu mengeksekusi yang telah diamanahkan kepadanya? Kembali lagi kepada Ibu untuk tetap berpegang teguh kepada tali Allah kepada Ibu. Kenapa? Selama para eksekutor tadi mengeksekusinya merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan berjalan sesuai dengan tuntunan Allah. Tapi ketika dia tidak merasa dilihat oleh Allah, maka dia takutnya hanya kepada inspektorat dan kepada Pak Kajari. Iya Pak ya. Tapi kalau takutnya sudah kepada Allah, Pak Kajari tidak perlu repot-repot lagi untuk mengawasinya. Karena semua aparatur ini adalah sudah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di awal tahun 1446 Hijriah ini, mari kita berazam semuanya Bapak dan Ibu untuk bertekad melaksanakan tugas-tugas kita, mengeksekusi sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Yakinilah Bapak dan Ibu, dimanapun kita berada, kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersama dengan Allah, kita akan malu berbuat curang di hadapan Allah. Benar enggak Bu?
Ketika ibu merasa dilihat oleh Allah, mau tidak membuka aurat di hadapan, mau tidak membiarkan anak-anaknya bukan aurat di hadapan Allah, tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malunya kepada manusia, mau tidak berbuat curang di hadapan, malu kepada Allah, bukan lagi kepada manusia. Itulah kecerdasan yang perlu kita asah Bapak dan Ibu. Semua kita ASN, kita semua telah diyakini bahwa kita mempunyai intelektual yang baik, yang bagus. Benar tidak? Tidak ada ASN yang intelektualnya yang tidak bagus. Semua kita bagus intelektual kita. Yang kedua, semua ASN diyakini ada orang yang punya emosional yang bagus. Karena dia akan melayani dengan baik, karena dia mengejar karirnya sebagai ASN. Dia akan berbuat baik terhadap sesama, dia akan santun kepada pimpinannya, dia akan santun kepada bawahannya, karena dia ingin sukses melaksanakan tugasnya. Bapak dan Ibu, itu belum cukup untuk sukses. Ketika Bapak dan Ibu sukses mencapai jabatannya, eselon 4, eselon 3, eselon 2, menjadi bupati. Iya Bu, jadi bupati Bu ya. Sukses, kita katakan sukses mencapai itu. Kenapa bisa sukses? Jenjang karir itu tergantung pada kecerdasan emosional dan intelektual kita. Tapi kesuksesan mencapai jabatan yang telah diraih, menjadi kepala dinas, menjadi sekda, menjadi asisten, menjadi bupati, menjadi Pak Kemenak, dan juga menjadi Pak Kajari, sukses. Sukses itu Pak. Tapi ketika ada satu kecerdasan lagi, yaitu spiritual, tidak ada dalam diri kita. Hidup ini tidak bermakna Bapak dan Ibu. Hidup ini tidak bermakna. Berangkat pagi ke rumah, bekerja sampai sore, dapat gaji setiap bulan, bahagia, bahagia. Tapi hidup ini tidak akan pernah puas Bapak dan Ibu. Disitulah kita memerlukan satu kecerdasan lagi. Itulah kecerdasan iman ketika manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju tak Bu? Kalau kini Pak Bupati katakanlah sukses menjadi Bupati Agam, tagak di muka pakai kulit jari yang kuku ya. Tapi kalau jabatan ini nanti pisau yang tajam ini digunakan untuk menyompet kepala-kepala dinas ini, tidak ada artinya Bapak Ibu. Tidak ada artinya. Tidak perlu jadi bupati. Kalau jadi jabatan ini untuk menzalimi rakyat, tidak ada artinya Bapak Ibu. Makanya perlu bahwa pengabdian ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah tugas kita yang terakhir. Dan semua kepala OPD, mulai dari Pak Sekda, asisten, staf ahli, kepala OPD, eselon 3, eselon 4, staf semuanya, kita semua sudah sukses hari ini. Tapi ketika sukses yang telah kita raih itu tanpa kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan membuat kedamaian dan ketentraman kepada diri kita masing-masing. Yakin itu Pak Ibu. Kita akan gelisah terus. Kita akan mencari terus. Tidak kedamaian, tidak ketentraman. Maka ini yang pertama pesan saya kepada kita semua, juga kepada diri saya sendiri. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rasa syukur itulah Allah berjanji akan menambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur Bapak dan Ibu, kita telah memantaskan diri kita, menyiapkan diri kita untuk menerima nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita tidak bersyukur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Uang mungkin kita banyak, jabatan kita mungkin tinggi Bapak dan Ibu, tapi malam hari kita tidak bisa tidur karena kegelisahan-kegelisahan, ketakutan-ketakutan, karena kekhawatiran-kekhawatiran, pitih banyak, rasa suka nampak di orang, ya, deposito yang banyak, ya, jabatan yang tinggi semuanya. Ini akan membuat diri kita tidak nyaman dan tidak